TC Timnas Indonesia, Spasojevic dipanggil langsung tiba, Jordi Amat susul Sandy Walsh lengkapi 22 pemain yang hadir. TC Timnas Indonesia memasuki hari ketiga pada Rabu, tanggal 30 November tahun 2022, ada beberapa perubahan karena kini sudah ada 22 pemain yang hadir. Sebanyak 22 pemain diketahui hadir di TC Timnas Indonesia pada Rabu, tanggal 30 November tahun 2022, di lapangan Training Center Bali United, Pantai Purnama, Bali. Ada sejumlah perubahan ketimbang latihan pada hari kedua. Pertama, Ilyas Spasojevic menggantikan Dimas Drajat yang mengalami cedera. Iya, Dimas mengalami cedera dan Coach Shin memanggil Spaso, ujar Nova Arianto saat ditanyai konfirmasi oleh Bolasport.com. Karena berada di Bali, Ilyas Spasojevic pun langsung ikut latihan begitu dipanggil oleh Timnas Indonesia. Penyerang berusia 35 tahun itu sudah terlihat bergabung ke skuad Timnas Indonesia. Selain Spasojevic, hadir pula pemain yang baru dinaturalisasi sebagai WNI, Jordi Amat. Kepastian ini didapatkan setelah laman Instagram PSSI, @si, mengunggah foto Jordi pada Rabu, tanggal 30 November tahun 2022. Kedatangan Jordi juga membawa kabar baik karena proses perpindahan federasi yang ia lakukan telah rampung. FIFA telah mengirimkan surat bernomor Ref FPSD 8300 yang menyatakan Jordi Amat telah berpindah dari RFEF, Spanyol, ke PSSI, Indonesia. Artinya, Jordi Amat menyusul Sandy Walsh yang secara sah sudah bisa membela Timnas Indonesia. Tinggal 6 pemain yang belum hadir di TC Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Mereka adalah Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Elkan Bagnot, Marcelino Ferdinand, Muhammad Ferrari, dan Zaki Ashraf. Egy dan Witan masih bermain untuk timnya masing-masing di League Tip Sport. Shin Tae-yong memastikan keduanya akan gabung di TC. Elkan Bagnot kemungkinan besar tidak bisa ikut TC namun hanya bermain sejak semifinal Piala AFF. Sementara Marcelino, Zaki dan Ferrari masih mendapat jatah libur karena baru pulang dari TC Timnas U20 Indonesia. Ketiganya dijadwalkan hari ini, Kamis, tanggal 1 Desember tahun 2022, untuk bergabung ke TC Timnas Indonesia. Pada latihan hari ketiga, Timnas Indonesia berlatih taktikal. Latihan hari ini, 28/11, sangat taktikal dan beberapa latihan conditioning, latihan positioning, game, dan finishing pada akhir latihan. Banyak gol dan lokasi yang bagus. Secara taktikal kita akan mengambil beberapa detail tapi yang terpenting adalah persiapan untuk turnamen mendatang, kata Sandy Walsh dilansir Bolasport.com dari kanal YouTube PSSI. Tampil apik di Liga 1, Lillipali tak menolak jika Shin Tae-yong panggil dirinya main di Piala AFF 2022. Winger Borneo FC, Stefano Lillipali, memprediksi Timnas Indonesia mampu meraih gelar juara di Piala AFF 2022. Stefano Lillipali memiliki harapan tinggi pada perjuangan Timnas Indonesia di Piala AFF tahun ini. Ex-pemain Bali United itu yakin Indonesia bisa mewujudkan gelar juara pertamanya di Piala AFF 2022. Lillipali menilai skuad Garuda sangat haus dengan gelar juara di Piala AFF. Tercatat sudah 5 kali Indonesia menembus final dan selalu mentok sebagai runner-up. Lillipali sendiri pernah sekali mengalami kegagalan dengan Timnas Indonesia di final Piala AFF 2016. Kala itu, Lillipali harus mengakui kemenangan Thailand dengan agregat 3-2. Turnamen tersebut menjadi momen Stefano Lillipali mencetak gol pertamanya untuk Timnas Indonesia ketika bentrok dengan Singapura di fase grup. Saya selalu optimis, sudah beberapa kali kita runner-up, 5 kali, tutur Stefano Lillipali saat wawancara di lapangan UNY, Yogyakarta, Selasa, tanggal 15 November tahun 2022. Ya mungkin ini bisa juara, bisa angkat piala kan, setiap tahun kita mau juara, tapi belum pernah kan, saya berharap tahun ini bisa, imbuhnya. Lillipali pun masih berpotensi kembali dipanggil Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Meski sudah berusia 32 tahun, ia tetap memiliki kontribusi besar bagi Borneo FC yang saat ini memuncaki klasemen Liga 1 2022/2023. 1 gol dan 4 assist dicatatkan Lillipali dari 10 pertandingan bersama Pesut Etam. Lillipali juga terkenal sebagai pemain multiposisi yang bisa mengisi lini serang Timnas Indonesia.
Di era Luis Milla, Lily Pali sempat diplot sebagai penyerang bayangan hingga gelandang serang. Sementara di level klub, Lily Pali lebih sering dipasang sebagai pemain sayap. Mengenai peluangnya kembali ke timnas, Lily Pali mengaku enggan berspekulasi. Saya tidak tahu seleksi bagaimana, tetapi buat timnas Indonesia, harapan saya bisa juara, jelas Lily Pali. Di era kepelatihan Sintayong, nama Lily Pali memang jarang dipanggil ke timnas Indonesia. Kalaupun nantinya terpanggil seleksi, Lily Pali harus bersaing dengan pemain-pemain muda seperti Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Marcelino Ferdinand, Sadil Ramdhani, hingga Dendi Sulistiawan. Timnas Indonesia rencananya akan memulai pemusatan latihan di Bali pada tanggal 28 November tahun 2022. Pada Piala AFF tahun ini, Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, dan Thailand. Dengan sistem round robin, pertandingan pertama akan digelar pada tanggal 20 Desember tahun 2022, dengan dipanggilnya Iljaz Spasojevic di Timnas Indonesia, bukan tak mungkin lagi jika Sintayong tiba-tiba panggil Lily Pali untuk mengikuti TC di Bali. Karena Timnas Indonesia masih butuh gelandang terampil di lini tengah Timnas Indonesia, jika kalian bisa menilai, masih pantaskah Lily Pali masuk skuad Timnas Indonesia di Piala AFF 2022? Tulis jawaban kalian di komentar ya.